Saya nolongin kamu bukan karena saya perhatian atau peduli sama kamu. Saya nolongin kamu, jemput kamu, semata-mata karena saya hanya takut diomelin sama papa. Raja, Shh, Arsy, stop ngoceh kamu ya. Saya nggak pengen denger ocehan kamu, saya nggak mau debat sama kamu karena kita berdua sama-sama capek malam ini. kamu ini bener-bener sama sekali nggak inget atau pura-pura amnesia sih. Kamu itu bukan hanya nyakitin aku, tapi kamu ngelecehin aku, Raja. Saya tuh ngelecehin kamu apa sih? Ngomong apa sih kamu? Astagfirullahaladzim. Kamu ini bener-bener lupa ya. Kamu lupa. Kamu hampir ngelecehin aku, istri kamu sendiri, Raja. Raja, aku tahu kita menikah tanpa cinta. Kita menikah karena terpaksa untuk memenuhi janji kita sama Rama. Tapi tolong, Raja. Respect sedikit sama aku. Hargai aku. Ngertiin perasaan aku. Kamu pikir aku seneng dengan kondisi ini? Enggak, Raja. Maksud kamu itu apa sih, Arsy? Aku bukan perempuan murahan yang bisa kamu tidurin secara paksa, Raja. Kamu lempar uang sama aku seolah-olah aku ini perempuan bayaran. Aku ini istri kamu. Perempuan yang kamu nikahin secara sah. Ya Allah, udah mau subuh mereka belum pulang juga. Baru aja nikah, udah ribut kayak gini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Raja, Arsy, kenapa kalian basah begini? Apa yang udah terjadi sih? Raja. Arsy, kamu bilang sama papa jujur. Apa yang udah terjadi? Kalau Raja salah, papa akan tegur dia. Apa dia sudah menyakiti kamu? Bilang. Ayo jujur. Kamu gak usah takut. Iya, Pak. Kami berdua tadi sempat berantem. Pasti dia mau ngadu. Pasti dia mau ngadu. Terus? Arsy ngambek, Pak. Gara-gara Raja nggak mau berhenti di tempat makan kesukaannya Arsy.
Ya sudah kalau gitu kami duluan Pak ya. Sayang. Wajar sih, namanya juga baru nikah, tanpa cinta lagi. Konflik sedikit gak masalah, yang penting jangan terus-terusan. Kapan aku punya cucu kalau berantem terus? Kalau sampai ini saya sakit, berarti ini gara-gara kamu Arsy. Mandinya pakai air hangat ya. Nanti aku siapin baju ganti kamu. Terus kamu ngapain? Nggak pakai ceritain kejadian sebenarnya di hotel sama Papa? Meskipun status aku jadi istri kamu hanya 100 hari, aku tetap punya kewajiban untuk menjaga kehormatan kamu dan menyimpan aib kamu, suami aku sendiri. Alah, munafik. Terus kamu pikir saya nggak tahu? Kalau ini cuma pembelaan kamu, akal bulus kamu supaya kamu mendapatkan perhatian dari Papa dan simpatik dari Papa. Iya kan? Arsy, saya minta maaf sama kamu. Dari hati saya yang paling dalam, saya menyesal saya udah nyakiti perasaan kamu, Arsy. Tapi please, ayo kita pulang, Arsy. Oh, memang kamu suami yang baik. Kamu gak akan pernah bersikap kasar sama aku. Kamu akan melindungi aku. Kamu akan menjaga kehormatan aku sebagai istri kamu. Tapi kamu betul. Pernikahan kita cuma di atas kertas. Walaupun cuma 100 hari, aku akan tetap berbakti kepada suamiku. Sebagaimana tugas istri yang harus menjaga harkat martabat suaminya. Tuan, ada apa kesini? Kamu tolong buatin wedang jahe untuk Arsy sama Raja. Nanti saya anterin ke kamar. Iya Tuan, Sumi langsung cus bikinin. Ngapain kamu di sini? Minggir. Saya mau tidur. Raja, Arsy. Papa bawain wedang jahe buat kalian. Iya, masuk, Pak. Udah mau tidur ya? Maaf Papa ganggu ya. Enggak kok, Pak. Ini Papa bawain wedang jahe buat kalian. Biar badannya hangat sebelum tidur. Ya? Papa repot-repot padahal harusnya Arsy aja nggak apa-apa yang ambilin. Nggak apa-apa. Ayo diminum. Nanti sebelum tidur sholat subuh dulu ya. Sebentar lagi azan subuh Raja. Minum. Makasih ya, Pak.
Sana. Saya mau tidur, saya capek. Permisi, Tuan. Mereka lagi ngapain, Tuan? Lagi ngapain? Kamu mau tahu aja ya? Namanya juga pengantin baru. Tuan, Sumi kan mana tahu. Sumi kan belum pernah jadi pengantin. Nah makanya, kamu buruan nikah. Gak usah kepo. Iya, Tuan. Nasib kalau belum nikah. Aku tahu kita menikah tanpa cinta. Kita menikah karena terpaksa untuk memenuhi janji kita sama Rama. Tapi tolong Raja, respect sedikit sama aku. Hargai aku. Ngertiin perasaan aku. Kamu pikir aku senang dengan kondisi ini? Enggak, Raja. Hei. Sana naik. Buruan naik. Aku di sini aja. Udah, kamu dengar apa kata saya? Saya suami kamu dan ini perintah dari suami kamu. Sana, buruan naik. Itu kan ranjang kamu. Udah gantian, yuk. Sana. Dia ini suami saya, bukan pacar kamu. Udah, aku di bawah aja. Udah deh Arsy, kamu dengar kata saya. Ngejawab terus kamu. Kenapa aku di atas? Ya intinya saya nggak mau seranjang sama kamu. Kenapa sih kamu tumben banget nyuruh aku tidur di atas? Iya, saya cuma nggak mau aja disalin sama papa. Udah sana, tidur. Sana tidur.
Pakai ngeliatin lagi. Hai Fer, Sorry lama ya. tadi jadi ngerjain tugas bareng? Jadi, by the way, udah mau buka. Pengen deh buka pakai yang manis-manis gitu sih. Tenang, kalau lo mau buka puasa pakai yang manis, pakai ini aja, favorit gue nih. Astar tuh, udah pasti enak nih. Buka puasa kan enakan pakai Astar. Alhamdulillah. Ternyata ini beda banget ya. Ternyata wafernya juga lebih renyah ini. Lihat deh. Ternyata coklatnya lumeran ini loh. Ternyata coklatnya juga banyakan Astar, dari ujung ke ujung. Habis nih. Bagi lagi dong. Astor itu manisnya pas, beda sama wafer lain yang katanya manis, coklatnya banyak tapi nggak enak. Makanya Astor cocok banget buat buka puasa. Gak bikin giung. Soalnya cuma Astor, yang pas coklatnya diemut, lumer di mulut. Sampai gigitan terakhir aja isiannya coklat semua. Gue mau stok Astor yang banyak buat buka puasa. Wajib tuh. Lo beli ini juga ya, ada kok di minimarket. Sekarang gue mau kasih tahu wafer roll terenak sejagat raya ternyata cuma Astor. Setuju, kita harus kasih tahu ke semua orang kalau ternyata enakan Astor. Sekarang Arsi, udah waktunya aku datang nemuin kamu.
buat nyampein semua perasaan aku sama ini. Dan aku yakin kamu pasti bisa ngerasain seberapa cintanya aku sama ini. Udah gak ada lagi penghalang di antara kita, Arsi. Kamu sekarang harus jadi milik aku. Jadi masa depanku. Aku janji aku bakal ngasih kamu kebahagiaan. Lebih dari apa yang Rama pernah kasih ke kamu. Dia itu suami kamu cuma di atas kertas. Tapi cintanya, hatinya dan jiwanya itu cuma untuk saya. Harusnya kamu tuh sadar diri. Apa nggak kebalik ya? Harusnya kamu yang tahu diri. Saya ini istrinya. Dan saya yang akan selalu menjaga suami saya dari orang seperti kamu. Perempuan sial. Bikin rusak semua rencana yang udah aku persiapin mata-mata. Tapi salah aku juga. Kenapa pakai jawab telepon Arsy? Bodoh banget sih, Ran. Aku nggak bisa diem terus. Karena perut aku akan makin membesar dan Raja pasti tahu kalau aku hamil. Meskipun ini anak Rama, tapi dia harus bertanggung jawab. Dan aku nggak mau kehilangan Raja. Aku sayang banget sama dia. Selamat pagi. Pagi. Pagi Tuan. Pagi. Wow. Siapa yang telepon? Orang kantor, Pak. Kok dimatiin? Siapa tahu penting loh. Aku nggak mau suasana sarapan pagi kita diganggu oleh kehadiran orang kantor. Tapi kamu sibuk dengan laptop dari tadi itu urusan kantor juga kan? Apa bedanya ya? Aku siapin sarapannya dulu ya. Iya. Baru aku mau minta. Makasih ya. Makasih, Pak. Raja ini kenapa sih sekarang? Nggak pernah angkat telepon, dimatiin gitu aja. Nggak jelas banget. Ran, lo kok masuk kerja sih? Bukan istirahat di rumah, nenangin diri. Aduh, gue nggak bisa tenang. Justru gue nggak mau terpengaruh sama peristiwa semalam. Gak mau terpengaruh, tapi kok bete kayak gitu sih? Ya bete lah. Orang Raja nggak angkat-angkat telepon gue. Ya udah, telepon aja lagi. Dari tadi udah gue teleponin terus, malah dimatiin. Udahlah, tenang aja. Mobilnya Raja kan masih di sini. Ya Mon, justru itu yang bikin gue jadi cemas. Sebenarnya semalam tuh dia dibawa kemana sih sama Arsy? Bisa-bisanya Arsy malah gagalin rencana gue. Nanti juga Raja kesini. Kunci mobilnya kan ketinggalan. Ada sama gue. Tuh kan, lu belum sehat. Makanya udah istirahat aja di rumah. Urusan barang masuk biar gue yang urus. Naik ke atas genteng di rumah si Nyonya. Pak Jamal ganteng, siapa yang punya? Kuburan apa isinya? Kok kuburan? Serem amat. Kuburan apa isinya? Kopinya siniin buruan, ah.
Kok pahit sih, Sum? Ke laut mancing cumi. Dijualnya ke pasar Ciamis. Minumnya sambil liatin Sumi. Dijamin terasa manis. Liatin Sumi bukannya tambah manis, tambah sepet, tau nggak? Dasar sarung bantal, sok jual mahal. Sum, kamu tuh kenapa sih? Setiap deketin Pak Jamal selalu keganjenan. Kamu naksir ya sama Pak Jamal? Pak Jamal kegeeran deh. Sumi itu ya lagi belajar. Kalau nanti Sumi punya pacar, jadikan Sumi ngerti gimana ngerayu Ayang. Sumi. Kalau halu tuh jangan ketinggian. Ntar jatuh sakit. Permisi. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Ini untuk Ibu. Buat saya. Terima kasih. Ibu Arsy kan? Arsy. Saya Sumi. Non Arsy lagi di dalam. Bunga dari siapa? Pengirimnya dari Dimas, Den. Sini. Semangat Arsy, you're not alone. Aku akan selalu ada buat kamu. Dimas. Tadi saya antar ke Jalan Cemara, cuman katanya Ibu Arsy udah pindah ke sini. Iya, Mas. Nggak apa-apa. Diterima kalau gitu, saya permisi ya. Iya. Aduh. Den, sudah siap mobilnya, Den? Cemburu tuh cemburu. Misi, Den. Salah. Gitu. Non Arsy. Non, barusan ada yang kirimin bunga, Non. Dari siapa, Bi? Nama pengirimnya Dimas, Non. Terus sekarang bunganya sama Den Raja. Makasih ya, Bi. Iya, Non. Nih. Dari Dimas. Ambil. Ternyata benar. Selama ini kamu punya simpanan. Munafik. Dimas itu sahabat aku. Ya, cuma kamu dan dia yang tahu. Allah juga tahu, Raja. Aku sama Dimas itu sahabatan. Bahkan sama Rama juga kan sahabatan. Kamu kenal Dimas juga kan?
Waktu Rama sama Dimas kuliah, Dimas pernah kesini? Iya, tapi itu bukan urusan saya. Kenapa? Kamu mencoba beralibi untuk menutupi segala kebosanan kamu? Mudah-mudahan Non Arsi sama Den Raja nggak berantem gara-gara masalah bunga. Bunga? Masalah bunga, Non Arsi sama Den Raja jadi berantem. Aduh, keceplosan. Sumi. Kalau nggak ada hubungan, nggak mungkin ngasih bunga. Memang saya anak kecil, bisa dibohongin. Raja, ini kiriman bunga turut berduka cita. Oh ya? Karena Dimas lagi di Singapura, jadi dia nggak bisa ngucapin langsung. Raja, tolong kamu baca. Ini tulisannya tulisan semangat. Tulisan menyemangati aku, bukan aneh-aneh. Bunga dari siapa itu? Ini bunga dari sahabatnya Arsip. Oh. Iya, Pak. Sahabat Arsy dan sahabat Rama juga. Kami bertiga bersahabat baik, Pak. Hanya bunga. Jangan sampai jadi masalah ya. No issue. Dalam hubungan suami istri, itu nggak baik menyimpan masalah berlarut. Kalian harus selesaikan secepatnya dengan kepala dingin. Terima kasih nasihatnya. Apa tahu, kalian kan pasangan muda, baru menikah. Jadi wajar kalau masih salah paham. Iya, Pak. Aku olahraga dulu ya. Iya, Pak. Iya. Hati-hati, Pak ya. Kok bisa Dimas kasih bunga? Apa dia udah balik ke Indonesia? Menelpon siapa? Aku loudspeaker jadi kamu bisa dengar. Halo? Si? Apa kabar kamu? Pasti kamu udah dapat kiriman bunga dari aku ya? Halo Dimas. Makasih banyak kiriman bunganya. Tapi harusnya kamu gak usah repot-repot. Kamu kan masih di... Aku udah di Jakarta sih. Kamu udah di Jakarta? Iya, makanya aku pengen ketemu kamu. Maksud aku belum sempet ke makamnya Rama. Kalau kamu nggak keberatan, boleh kamu temenin aku? Aku kepikiran banget karena aku nggak bisa ikut ngelayat waktu itu. Iyain, saya ikut. Iya, kalau nggak ada apa-apa, harusnya kamu nggak takut. Oke Dimas, kita ketemu di makamnya Rama ya. Nggak aku jemput aja sih? Gak usah Dimas, kita ketemu di sana aja. Assalamualaikum.
Sini bunganya. Kenapa? Gak suka bunga spesialnya dibuang? Kalau memang itu membuat kamu merasa nyaman, aku gak masalah, Raja. Good. Selamat jalan, Rama. Semoga lo bisa istirahat yang tenang ya di sana. Gak usah khawatir soal Arsi ya. Gue bakal jaga dia baik-baik. Dengan ketulusan cinta gue yakin gue bakal bisa ngedapetin hatinya. Tuhan tuh emang punya rencana yang gak diduga-duga ya, Ram. Gue yang dari dulu udah cinta sama Arsi, tiba-tiba sekarang gue dikasih jalan buat ngegantiin posisi lo. Emang seharusnya dari dulu Arsi udah sama gue, Ram. Dia udah jadi takdir gue. Seandainya lu nggak tiba-tiba coba nikahin Arsi, lu nggak perlu ada di sini sekarang. Arsi? Dia kan ada di dalam situ. Arsi itu jodoh gua, Ram. Bukan jodoh lu. Atau laki-laki lain. Dia itu hak gua. Dan lo adalah korban dari kesombongan dan kebodohan lu sendiri mau nikahin Arsi.